Halo gengs, ketemu lagi bersama Abe Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. Setiap orang yang berprestasi hebat tidak pernah lepas dan menyerah dari sebuah tantangan. Tantangan besar apa cenah yang akan si Lockwood dan kawan-kawan hadapi? Penasarin? Seperti biasa sebelum kita mulai ke alurnya, buat kalian yang suka dengan alur film yang AB Channel bawakan, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar selalu update dengan video terbaru dari AB Channel. Yuk kita keder aja langsung ke filmnya. Si Lucy ternyata cuma pingsan, sepertinya si Keller Tangkurak juga aman-aman saja ya gengs. Si Lucy yang sendirian di rumah ditinggal oleh si Lockwood dan si George yang sedang berburu raid. Tapi si Lucy merasakan sesuatu yang aneh dari salah satu ruangan di sana. Si Bagoy, Chan Acan, Anda pikir kita akan rewas apa? Cuma karena roti bakar yang sudah asak, level karewas kita sudah up level, bos. Tidak lama dari itu mereka berdua pun pulang. Si Lockwood menanyakan kabar si Lucy. Wareg neng heesna, cantik-cantik kebluk ih. Sing horeng si Lucy pingsan selama 14 jam dan tidak ingat apapun selain menyimpan berkas. Tiba-tiba ada yang ngegedor bel. Si Lockwood yang mengecek mendapat kabar baik kalau tamu tersebut adalah klien baru. Si Uwa yang bernama Sebastian Saunders datang jauh-jauh minta agen Lockwood untuk panen sampe. Sontak hal itu mengundang rasa hoream si Lockwood kalau si Uwa sudah salah alamat. Kensal Green is London's most prestigious cemetery. Tapi orang yang di samping si Uwa bernama Bibi Pamela Joplin, seorang peneliti sama seperti si George. Dia menjelaskan kalau mereka sedang menyelidiki sebuah kasus kematian traumatis pada sebuah kuburan tanpa nisan yang tidak ada dalam daftar resmi catatan kematian. Mungkin saja ada juri kelas 2 di situ mewajibkan mereka untuk membawa agen. Miss Joplin, it sounds irresistible. Lantas malam harinya mereka langsung bergegas untuk menuju TKP, sebuah makam yang cukup terkenal dengan benda pusakanya, sangat rawan akan kehadiran para pemburu pusaka. Jadi mereka mencuri benda pusaka untuk dilelang, di mana pada umumnya pemburu pusaka ini adalah orang yang sadis, tidak ragu untuk membunuh siapa saja yang menghalanginya. Jesus. Like the man said, the cemetery really comes alive at night. Sesampainya di makam mereka disambut si Uwa untuk menekan kontrak dan menjelaskan kalau kuburan yang dimaksud berada lumayan jauh dari TPU ini. Sangat sepi, tidak ada yang berani mendekat karena takut jurig, di mana lagi-lagi sebenarnya mereka dijebak oleh si Uwa yang sebelumnya mengatakan kalau mereka akan dibantu oleh orang-orangnya si Uwa. Dan faktanya itu hanya wadul belaka, si Lockwood juga tidak bisa membatalkannya karena sudah terlanjur menekan kontrak. Dengan terpaksa, mereka menjalankan misinya seraya membagi tugas. Si George akan memeriksa peti mati dilindungi oleh si Lucy, sementara si Lockwood akan mengawasi sekitar takutnya ada pemburu pusaka yang ujug-ujug ngucunghul. Dan tidak lama datang juga si Bibi Joplin seraya untuk minta maaf karena tidak adanya bantuan. Tapi tiba-tiba si Lucy merasakan kapuyeng yang sangat luar biasa. Muncul bayangan saat si Keller Tangkurak memanggil-manggil namanya ketika berada di basement ya gengs, disertai dengan gemuruh suara lalat. Lucy! Bayangan itu terus muncul membuat si Lucy hilang fokus dan terkena rapirnya sendiri. Si Bibi Joplin yang panik menelepon seraya untuk meminta bantuan, sementara si Lockwood dan si George yang sedang papuket membuka peti. Tiba-tiba si George melihat sesuatu yang hampir membuatnya tidak eling. Benda apa itu, gengs? Terlihat seperti benda hipnotis, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Yang terpenting, tugas kita sekarang sudah selesai. Tinggal kita serahkan ke DPM Jur untuk dirapihkan. Si Koploy Uwa juga datang ke sana, seraya mengajak si Lockwood mengisi formulir untuk melakukan pembayaran, sedangkan si Lucy melihat satu tangkurak yang sangat tidak asing, mirip dengan si Keller Tangkurak.
Bisa jadi ya gengs, mengingat tengkorak itu tanpa segel tapi tidak ada jurignya, dan si Keller tengkorak adalah sumber yang terkait dengan jurig. Simpelnya, tengkorak yang ini sumbernya adalah si Keller. Masuk akal sih. Sedangkan si George mengantar si Bibi Joplin, maklum seorang peneliti pasti penasaran untuk melihat lebih dekat dengan kuburan yang sudah disegel. Tapi tiba-tiba si George dipoleset, tidak sengaja membuka segelnya. George? Bak emak-emak yang sedang berburu diskon, dengan gerecepnya si Lucy melemparkan rapir dan berhasil menyegelnya kembali. Tapi si Lucy mantok begitu saja, yang ternyata penasaran dengan si Keller tengkorak. Si Lucy hanya sekedar mau memastikan kalau yang suka ngageruannya akhir-akhir ini itu siapa. You spoke to me. No, I must be losing it. Finding it. You're type 3. Yes. So dangerous. Yeah, I know that. Not me. Them. If they find out. What? Who? The boy has secrets. The door. Dan benar saja, bukan hanya memanggilnya, melainkan bisa berkomunikasi dengannya, di mana si Keller tengkorak ini ternyata sangat-sangat tidak diduga. Beliau ternyata merupakan juri kelas 3. Mengingat satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan juri kelas 3 adalah si Marissa Pites, ditambah Keller tengkorak ini juga dari Pites yang dicuri si George. Sepertinya si Keller tengkorak ini kenal dengan si Marissa Pites ya, gengs. Let me out. No, I can't do that. But I've so much to show you. Teach you. Trust me. Si Keller tengkorak meminta untuk dilepaskan karena ada sesuatu yang mau ditunjukkan dan diajarkan pada si Lucy. Lalu apa maksud kalau si Lucy berada dekat pada kekuasaan dan telah menemukannya? Apa yang telah ditemukan si Lucy, gengs? Terus siapa anak yang dimaksud si Keller tengkorak kalau anak itu punya rahasia besar tentang sebuah pintu? Dan kematian seperti apa yang akan datang? Terlalu banyak misteri yang harus si Lucy ungkap. Tell me where you've been. Tell me. Death is coming. Death is coming. Death is coming. Jalan cepatnya memang harus membuka Kellernya, tapi resikonya terlalu besar, gengs. Bagaimana kalau seandainya dia berbohong? Tamat sudah, juri kelas 3. Mereka berdua pun pulang dengan menyebalkan. Tahu gak, gengs? Orang yang paling menyebalkan, kalau ditanya apa, jawabnya apa. Apa. Ternyata benda tadi adalah cermin dan si George menemukan tulisan di sana. Sebagai peneliti tentu itu hal yang sangat menarik, tapi si Lockwood yang ngadat menyuruh si George untuk menyudahi ini karena si George yang tidak fokus dan hampir meninggoy kalau si Lucy tidak gercep. You should never have left it there in the first What place. happened to you? Selagi mereka paciwuh dengan urusan makam, si Lucy datang kalau si tengkorak itu berbicara padanya. Ada sesuatu yang berbahaya di ruang rahasia di sana. Talking to you now? No. Tentu itu adalah hal yang tak masuk akal. Si Lucy memang pendengar terbaik, tapi ngobrol sama jurig itu sangat mustahil. Come on, George. You have to believe me. You're not Marissa Fitz. Si Lucy yang merasa haneul memutar podcast Om Ded yang kala itu mengundang si Marissa Pites membahas tentang dirinya yang telah berkomunikasi dengan juri kelas 3, bahwasannya juri kelas 3 itu adalah juri yang menolak mati, sementara si George yang kekeh menerjemahkan tulisan yang dia temukan pada cermin. Si Lockwood datang ke si Lucy ke kamarnya sambil mengobati luka bekas rapir tadi. Dia meminta maaf atas kejadian tadi dan sepenuhnya percaya dengan apa yang si Lucy alami. So, go on then, what did it say? Lantas si Lucy pun menceritakan apa yang dikatakan si Keller tengkorak. Jadi maksud si tengkorak minta dilepaskan karena dia melihat ada yang spesial dari si Lucy, tapi tidak si Lucy ketahui, dan si tengkorak tidak bisa memberitahu atau mengajarkan si Lucy selagi masih dalam Keller. Ditambah sebuah ramalan kematian. We should probably tell George.
Tapi si George sudah tidak ada di kamarnya, meninggalkan tulisan di cermin yang sudah dia terjemahkan. Ternyata si George kembali ke makam, tapi menemukan keanehan di mana seharusnya makam tetap ramai dengan para pekerja ditambah polis lain yang baru dipasang dan satu mayat yang ngagoler. Oh, ternyata telah terjadi pembegalan, padahal baru beberapa jam saja mereka tinggalkan. Pasti ulah si pemburu pusaka yang mencuri cermin. Si George yang merasa ini adalah kasusnya. Kenapa tidak menghubungi kami? Usut punya usut. Ternyata si Barnes telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini yang dipimpin oleh si Kipps. We're right here. Tapi tidak lama dari itu si Lockwood dan si Lucy juga datang meminta si Barnes untuk keep calm saja biar kami yang urus semuanya. Dibantah oleh si Kipps kalau kasus ini sudah mereka ambil alih. Mereka beradu argumentasi tentang kasus ini di mana dengan songongnya si Bob anak buah si Kipps menjelaskan kalau peti besi itu seperti peti pada umumnya hanya benda mati, sedangkan si Kipps menjelaskan tentang cermin kalau itu barang pribadi merupakan sebuah sumber si juri. Unless Kareem has a better answer. Geleh nempo sia Bob sok pisan urang erengeh gitu. Yo dengekeun aing, buat apa mereka jauh-jauh ke berat-berat membawa peti besi hanya sekadar untuk mengubur mayat? Itu karena untuk menjaga diri supaya rohnya tidak keluar saat dikubur. Apa kalian tahu ada tulisan di cermin? We're working on it. We've already hired an Aramaic translator. Tanpa harus menyewa penerjemah si George menjelaskan. Kebenaran ada di luar pemahaman adalah sebuah slogan persekutuan tangan terbuka dari 6 kultus jurig selama beberapa dekade. Jadi kultus jurig atau kultus hantu yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang dengan pola adat ritual yang berkaitan dengan benda tertentu. Alih-alih mereka melawan si penghuni benda alias si jurig, mereka lebih memilih untuk menyambutnya dengan berbagai macam ritual yang mereka yakini. Tapi itu baru awal karena kematian ini bukan sebuah kecelakaan melainkan seorang okultis kaya yang akan maju dengan sengaja dieksekusi, dikubur secara diam-diam dengan cermin yang akan bernilai mahal di pasar gelap. Okultis atau okultisme adalah sebuah paham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib pada sebuah benda ya gengs. Intinya seorang sengaja membunuh terus dikubur dengan benda. Nah, si okultis kaya inilah yang akan mereka manfaatkan dengan menjual benda yang ikut dikubur pada mereka karena mereka percaya kalau benda itu keramat terdapat kekuatan gaibnya. Is it our case? If you have a name, I'm undecided. Jangan remehkan saya, Nes, karena saya bukan sangu. Dia bernama Dr. Edmund Bickerstaff, di mana keluarganya dulu adalah pemilik pemakaman ini. Entah apa yang dilakukannya ketika mengendap di kuburan. Yang jelas, peti besi, tulisan di cermin, itu berhubungan dengan juri. Got no proof. Bobby. Bickerstaff's crest. This is our case, okay? You just don't head You wouldn't know anything if Namun si Barnes di sini berat sebelah, jelas-jelas tim Lockwood lah yang sangat layak untuk mengungkap kasus ini, tapi dia memberikan kasus ini pada mereka semua untuk bekerja sama. Hurry up! Saat akan pergi, si Lockwood minta maaf ke si George karena waktu itu sempat menyalahkannya dan melarang si George untuk meneliti cerminnya. Lockwood! What the hell was that? Si Kipps tiba-tiba ngagorowok, dia tidak terima karena komisi nantinya harus dibagi dua seraya memberi tantangan pada si Lockwood. The loser quits and never works in this industry again. Widih, tantangan yang sangat edan dilayangkan si Kipps. Apakah si Lockwood akan benar-benar pensiun dari dunia industri perjurigan atau si Kipps yang akan dibuat trumkat oleh si Lockwood? Strangers. Ah, you must be...